Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka Mardieda JS, salah satu mahasiswa dari IKIP Siliwangi dari kelas 4 PGSD 2018 dengan angkatan 2018. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Telaah Kurikulum dan Kapitaseleksa SD kelas rendah. Di dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan saintifik yang ada di dalam kurikulum 2013. Pendekatan saintifik ini adalah kerangka dari pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013 dan diyakini sebagai batang-batang emas perkembangan dan mengembangkan sikap, keterampilan, pengetahuan peserta didik. Dan ada pengertian dari pendekatan saintifik ini. Pengertian dari pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang telah direncanakan dengan sedemikian rupa agar peserta didik lebih aktif di dalam kegiatan pembelajaran seperti di dalam tahapan-tahapannya, misalnya mengamati, merumuskan, mengajukan, mengumpulkan data atau informasi, dan menarik kesimpulan yang telah ditemukannya. Jadi, kesimpulan dari pengertian ini adalah untuk membantu siswa agar lebih aktif dalam proses pembelajarannya. Ada sebuah tujuan dari pendekatan saintifik ini adalah untuk mencapai sebuah pembelajaran secara efektif, efisien, dan harapan dari tujuan tersebut adalah agar siswa dapat menempuh pemahaman lebih cepat dan mudah untuk siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah dari pendekatan saintifik ini, yaitu ada 5. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, menalar. Yang kelima, mengkomunikasikan. Yang pertama, yaitu mengamati. Mengamati menurut Kamus Besar Indonesia adalah melihat dan memperhatikan dengan teliti. Mengamati ini juga bisa disebut dengan mindful learning. Kegiatan belajar ini melibatkan secara membaca, mendengar, menyimak, melihat dengan kompetensi yang dikembangkan untuk melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Contohnya mengamati dari teks bacaan. Agar siswa dilatih secara kesungguhannya, ketelitiannya, dan mencari informasi dari teks bacaan tersebut. Yang kedua yaitu menanya. Menanya mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau untuk menambah informasi tambahan dengan kompetensi yang dikembangkan, kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Contohnya, pasti setelah kita mengamati,
akan muncul sebuah pertanyaan yang memicu rasa ingin tahu yang lebih dan mencari informasi yang belum kita pahami sebelumnya. Yang ketiga, yaitu mengumpulkan informasi. Kegiatan belajar yang merupakan eksperimen membaca sumber lain selain buku, teks, mengamati objek atau kejadian atau aktivitas, dan wawancara dengan narasumber dengan kompetensi yang dikembangkan, sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Contohnya, misalkan dari hasil tanya jawab dan hasil dari percobaan dapat dijadikan sebagai pengumpul informasi yang didapatkannya. Yang keempat adalah menalar. Menalar adalah kegiatan pembelajaran yang merupakan mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi dengan kompetensi yang dikembangkan, sifat jujur, teliti, disiplin, taat aturan, prosedur, dengan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Contohnya, misalkan menalar dalam mengerjakan soal-soal seperti latihan soal, UTS, UAS yang telah dipikirkan secara baik dan benar di dalam kegiatan mengumpulkan informasi sebelumnya. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Dengan kompetensi yang dikembangkan adalah sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Contohnya, misalkan ada tes lisan. Di sini akan menumbuhkan rasa komunikasi siswa dengan baik dan benar. Ada juga misalkan mempresentasikan. Mempresentasikan ini untuk siswa dilatih berbicara di depan umum. Ada prinsip-prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran menurut Rosana 2014. Yang pertama, pembelajaran terpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student sample konsep. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberi kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi belajar guru.
Yang ketujuh, memberi kesempatan pada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Yang terakhir, adanya proses validasi terhadap konsep hukum dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Sekian dari saya untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dari saya berbicara, dari tutur kata saya, dari pelaku saya, dari penyampaian saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi saya sendiri, bagi orang lain, bagi orang yang menonton di dalam video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.